Mau jodoh ya Allah, yang berondong ya Allah. Amin. Yang berondong, yang banyak duit ya Allah. Rumahnya di Menteng, Pondok Indah ya Allah. Aku juga punya rumah ya Allah, amin, amin. Ya Allah, berondong ya Allah. Ya, aksi ngamen cinta yang energik, spontan, dan fun di tengah terik matahari dan puasa Ramadan cukup menarik perhatian orang dan netizen. Tak sedikit orang terhibur melihat Cinta bernyanyi dan berjoget. Lucunya, setelah beberapa kali nyanyi keliling, tak satupun orang yang nyawer atau memberinya uang. Hingga netizen pun penasaran. Hei, kok nggak ada yang ngasih duit? Iya, jadi gini, waktu di sana kan kasurnya pendek, ya kan. Nah, pas sekarang sama ini kan sejajar. Ya, coba pas sahur tuh, coba sendiri. Pertama di rumah ini. Sahur pertama di rumah ini. Coba deh ya, coba. Akhirnya alhamdulillah bisa. Ya Allah, alhamdulillah. Halo Bima Vibes, balik lagi sama gue Firas. Gue Adit. Tentunya masih di CCG. Cowok-cowok gosip. Gosip Adit ya. Cowok-cowok kok suka gosip? Nggak Apa-apa dong. Normal bro. Bener normal, itu hal yang lumrah lah. Spesial di hari Kamis ini kita akan bawain 3 berita terpanas. Seperti biasa ya Ras ya? Betul. 3 ya? Di 5 Maret 2026 ini. Betul banget. Nih, berita pertama Dit, datang dari seorang mantan artis. Komedian. Mantan istri komedian mungkin. Mantan istri komedian Dit. Lo tebak Dit. Inisialnya N bukan? Betul. Oh gue tebak. Natalie Holzer. Natalie Holzer. Ada apa sih Ras dia? Kok kayak rame banget nih akhir-akhir ini? Betul, nih akhir-akhir ini Hah? si Natalie Holzer ini baru aja umroh cuy. Masya Allah. Emang ya di bulan Ramadan ini Benar. banyak artis yang umroh ya. Di bulan Ramadan ini emang banyak banget. Banyak artis yang salah satunya Kimberly Ryder, Kate Wilson. baru kemarin. Kathleen Wilson, sekarang Natalie Holzer. Emangnya di bulan ini ada apa sih, di bulan suci ini? Kan emang momen banyak orang-orang yang ngepasin gitu. Ini kan Ngepasin. momen penuh berkah, bulan yang penuh amanah lah, Amanah, berkah, bener ya. betul. Nah, dan yang nggak kalah luput dari Iya. pandangan juga nih, si Natalie Holzer ini, dia berdoa Apa tuh? di depan Ka'bah dia berdoa untuk Hah? minta jodoh Minta jodoh. Minta jodoh, tapi jodohnya depan Ka'bah? Betul, yang lebih mudah dan mapan. Spesifik ya guys. Betul, Spesifik ya. Karena harus kalau berdoa harus spesifik cuy. Bener ya sih, kan? bener sih. Nah, seperti apa cuplikannya? Kita lihat aja lihat. video yang berikut ini. Sejatinya, siapapun berhak untuk berdoa. Hanya saja, alangkah baiknya menyertakan adab saat berdoa, karena tujuannya meminta ataupun memohon pada yang kuasa. Sepenuh hati, sepenuh jiwa dengan kekusyuan. Apalagi punya kesempatan berdoanya di tempat mulia, bahkan suci, yakni di depan Ka'bah. Nah, ternyata kesempatan ini mampir pada Natalie Holzer. Sayangnya, mantan istri Sule ini justru berlaku kurang pas. Terkesan bercanda, Natalie memohon mendapat suami berondong dan kaya raya di depan Ka'bah saat ia melakukan tawaf. Mau jodoh ya Allah, yang berondong ya Allah. Yang berondong, yang banyak duit ya Allah. Rumahnya di Menteng, Pondok Indah ya Allah. Aku juga punya rumah ya Allah, amin, amin. Ya Allah, berondong ya Allah. Sehari sebelumnya dipuja-puji netizen, usai pamer bisa menyentuh dan mencium Ka'bah, pamer susah payahnya ke Baitullah, kini sudah berbalik jadi panen nyinyir dan hujatan. Rahasia ya, itu rahasia. Pokoknya doanya sehat-sehat, terus apalagi ya. Pokoknya yang baik-baik lah. Selebihnya private lah ya. Dalam hati aku ngomongnya. Oh belum ada. Doain aja, pokoknya dapet pendamping yang sayang sama aku, yang banyak duitnya. Aku juga banyak duit, kaya raya, kaya hati, semuanya kaya. Amin. Mungkin memang saking ngebetnya pengen punya suami belia alias berondong. Mungkin mimpi terbesar hidupnya memang pria tajir melintir, hingga lupa di mana dia tengah berada. Tak ingat kalau itu tempat suci. Meski doanya dianggap nyeleneh, ternyata tak sedikit netizen yang mengamini doa tersebut. Apalagi tepat saat berdoa, di sebelah Natalie ada seorang pria asing yang melirik dan memperhatikannya. Komentar netizen pun auto bikin ngakak.
Iya, sekarang lebih kayak gitu sih ya, jadi diri sendiri aja udah gitu, udah bodo amat lah udah. Itu netizen juga bodo amat udah. Netizen juga ngeliat aku juga, haha Kak Natali, Kak Natali, Kak Natali. Berbanding terbalik dengan Natali, putra sematawayangnya Azam justru mendoakan keselamatan dunia dan akhirat untuk kedua orang tuanya, Bunda Natali dan Ayah Sule saat ikut tawaf. Azam, mabrur, mabrur, mabrur. Ya Allah, sayangin Bunda. Ayah, ya Allah, Sayangin Ayah. ya Allah, lindungi ayah. Ya Allah, sehatin ayah. Anak ayah nih bos, senggol dong. Nah, itu dia Dit, cuplikannya Dit. Tapi ternyata Natali ini ke umroh, maka nggak sendiri ya? Sama siapa? Sama Azam cuy. Anaknya ya? Anaknya Sule, betul. Anaknya dia juga sih, bener kan? Ya gue sih semoga doanya diijabah, Betul, semoga- barokah, betul. berkah. Apalagi dengan harapan kan dia pengen punya pacar berondong. Betul banget, brondong. Berondong dan mapan. Kayak lu, Dit. Ya kan? Nah, Apa tuh? Maksudnya gimana tuh? Maksudnya gimana tuh? ya lu Gue berondong tapi gue mungkin hampir mapan. Uish, amin cuy. Amin. Nah kita doain juga teman-teman Oxygen Vibes, mudah-mudahan Natali All-Star ini bisa pulang ke tanah air dengan selamat. Amin. Kan? Karena dia harus menghibur dong, bener gak? Betul Di banget, Indonesia kan dia bener. artis, Bener. harus banyak menghibur. Betul. Ngomong-ngomong menghibur nih, Dit. Ya. Ada artis yang baru-baru ini menghibur juga cuy. Tapi Wah, bukan di luar negeri, di Blok M. Wah, Nggak tahu kan? syuting, Bukan. nyanyi. Ah, Oh, gini spesifik kecil, ngamen. ngamen cuy. Siapa sih Ras? Inisialnya Cinta Laura. Nah. Dia, ntar lu, Ah. ini agak janggal nih. Oke. Dia mau ngamen. Betul. Dia mau ngamen dengan bahasa Cinta Laura ya. Betul, dia mau ngamen dan makan soto. Soto. Nah, dia ngamen, Dit, di Blok M. Tapi rame kan? Oke, iya Blok M rame lah. Betul. Gak sedikit juga tapi netizen yang nyinyir cuy. Loh, dia kan bisa nyanyi. Betul. Dia kan juga- suaranya enak kan? Enak gua akuin. Nyanyi. Iya, tapi gue banyak yang nyanyi aneh banget sih. nyinyir. Kenapa sih guys? Nah, di nyinyir ini katanya karena lah lu ngamen tapi nggak dapet duit. Lu. Loh, kan yang penting suaranya bagus. Nah, betul, Dit. Harusnya kan seperti itu kan. Lagian kayaknya Cinta Laura nggak butuh duit. Yang lebih Iya. butuh duit kita. Iya, dia yang komen. Nah, sebenarnya apa bisa cuplikan? Penasaran gue. Penasaran juga gue. Ini dia video cuplikannya. Cinta Laura mendadak bikin geger kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba ia ngamen dengan gerobak musik sambil joget keliling. Sontak saja, kemunculan Cinta membuat orang yang lalu lalang di kawasan tersebut kaget, seolah tak percaya melihat aksi wanita blasteran Jerman Indonesia itu. Ya, aksi ngamen cinta yang energik, spontan, dan fun di tengah terik matahari dan puasa Ramadan cukup menarik perhatian orang dan netizen. Tak sedikit orang terhibur melihat Cinta bernyanyi dan berjoget. Lucunya, setelah beberapa kali nyanyi keliling, tak satupun orang yang nyawer atau memberinya uang. Hingga netizen pun penasaran. Kok nggak ada yang ngasih duit? Kita selagi masih punya energi, selagi masih termotivasi, aku ngerasa ya jangan males lah. Males-malesan nanti aja kalau udah ingin slowing down, kebetulan that's not me, cause aku ngerasa dalam hidup kita harus selalu nge-challenge diri kita sendiri.
Ya, mungkin tujuan cinta ngamen semata-mata hanya menghibur orang, bukan cari cuan, apalagi belakangan wanita kelahiran 17 Agustus 32 tahun lalu itu memang lagi suka bikin kejutan. Kemarin Cinta mendadak ajak teman-temannya menginap di rumahnya, ia ingin momen sahurnya rame. Makanya ia rela bangunin teman-temannya, rela ajari mereka yoga, sampai rela masakin rawon, yang penting makan sahurnya happy. Seru banget ya. Itu dia di Seru banget. keseruan. Gue sih kalau ada di sana gue kayaknya pengen dateng, pengen ikutnya nyanyi deh. Lu pengen ikutan nyanyi apa pengen ngevideoin doang? Kan Dua-duanya banyak, sih. Banyak orang yang videoin juga tuh. Sekarang ngasih duit kali ya, kan katanya nggak ada yang ngasih duit tadi. Nah, betul. 5.000 cukup. 5.000 cukup. Apa kurang? Cukup sih. Cukup ya? kalau Itu benar. Karena yang balik lagi sih, dia ngamen ya buat tujuannya menghibur aja cuy. Iya menghibur aja, kenapa sih orang-orang pada ribet deh? Betul. Nah, selain dia menghibur cuy, iya. ternyata dia juga ngajak teman-temannya nih, teman-teman Cinta Laura buat nginep di rumahnya Cinta Laura cuy. Melakukan aktivitas, sahur bersama. Ya, inilah. Mirip-mirip kita lah ya kalau lagi nggak kerja ya, kalau lagi libur ya. Mingle bro. Mingle. Dia mingle ya kan. Seru banget ya kalau main bareng tuh, kayak mungkin masak bareng nggak ya kira-kira? Masak bareng, bisa jadi cuy. Masak kan buat sahur kan. Emang di bulan Ramadan ini banyak keberkahan yang bisa dicari. Banyak kegiatannya juga dong yang pasti bermanfaat. Nah Ras, Ya, gimana? kalau ngomongin soal keberkahan, Yes. ada satu aktor nih yang dapat berkah luar biasa di saat Ramadan ini. Apa tuh berkahnya di? Namanya Mas Fahmi Bo. Tahu nggak? Dulu Tahu di gue. film Lupus. Tahu gue, Tahu. dia main di Lupus, main juga di film Tukang Bubur Naik Haji. Betul banget. Nah, Kan? Fahmi Bo ini Kenapa dia? kan kemarin sempat sakit. Benar, betul. Ya kan? Yes. Cuman sekarang di bulan Ramadan ini yang Betul. penuh berkah ini sudah ada kemajuan. Apa nih kemajuan gimana nih maksudnya? Jadi Mas Fahmi Bo ini udah bisa pindah dari kursi roda ke tempat tidurnya. Wah, Luar biasa ya. banget. Udah ada progres kan, berarti kan udah semangat lagi tuh Mas Fahmi. Betul, setiap langkah kecil adalah sebuah kemajuan. Dit. Betul banget Ras. Ya kan, karena Betul memang banget. sebelumnya juga Fahmi Boy ini selain mendapatkan keberkahan dari Ya. dia sudah bisa bergerak sedikit demi sedikit. Ya. Kemarin juga kan baru habis dibantu juga nih oleh gitu. Raffi Ahmad, betul. Oh, gue baru tahu tuh. Baru tahu kan? Iya. Dia baru aja dikasih rumah, dikontrakin rumah. Wah, luar biasa. Raffi mantep. Raffi emang luar biasa. Luar biasa the best. banget. Dan dia juga dimodalin usaha. Oh, ya jadi biar ada pemasukan, Ada pemasukan. sampingan Betul, buat tapi Mas Fahmi. di belakang semua ini Ya. gak akan berhasil tanpa ada dorongan istri. Betul. Betul kan? Faktor utama. Faktor utama. Itu dia. Betul banget. Gue penasaran sama videonya. Sama gue juga. Gue sampai merinding Penasaran pengen banget, lihat iya. videonya nih. Ya. Gimana videonya? Ini dia videonya. Assalamualaikum pemirsa. Makasih ya udah datang ke kontrakan yang baru aku ini. Alhamdulillah sekarang udah besar kontrakannya. Udah ada 3 kamar. Meski pelan-pelan badai berlalu, sakit dan kepahitan hidup Fahmi Bo mulai berganti dengan senyuman. Dan senyum itu kini kian lebar di momen bulan Ramadan ini. Ya, bulan penuh berkah dan kekhusyuan ibadah puasa membuat kesehatan Fahmi pulih lebih cepat. Kini perlahan ia sudah bisa pindah dari kursi roda ke tempat tidur. Kemajuan yang patut ia dan Nita Anita istrinya syukuri. Iya, jadi gini, waktu di sana kan kasurnya pendek, ya kan. Nah, pas sekarang sama ini kan sejajar. Ya, coba pas sahur tuh, coba sendiri. Pertama di rumah ini. Sahur pertama di rumah ini. Coba deh ya, coba. Akhirnya alhamdulillah bisa. Ya Allah, alhamdulillah.
Jadi kita bisa makan pertama bareng gitu ya. kan. Jadi aku bisa makan di meja makan. Masa? Aku bisa merembet dari tempat tidur ke kursi roda pelan-pelan angkat kaki gitu kan. Walaupun sakit, udah aku tahan-tahanin, yang penting bisa ke kursi roda. Membaiknya kondisi Fahmi menjadi untayan doa yang terkabul bagi Nita. Dan kemarin di awal Ramadan, Fahmi kian bahagia karena bisa menempati kontrakan baru. Rumah kontrakannya lebih layak, lebih luas, dan yang paling penting sudah dilunasi selama 2 tahun penuh oleh Raffi Ahmad sebagai hadiah pernikahan Fahmi dan Nita. Tak cukup itu saja, Raffi juga membelikan perabotan baru yang diperlukan Fahmi dan Nita. Ini ruang tamu, ini ruang makan. Ada sebagian barang yang dibantu sama Arafi, dibeliin kayak ruang tamu. Kamar ada 3. Kita pakai kamar yang utama, anak yang nomor 2, kamar di yang kedua, sama yang 3 ini kamar ketiga untuk tamu aja kalau ada yang datang. Silakan. Tuh. Ini dia ya Mbak ya. Ya alhamdulillah, ini juga tempat tidurnya dibantu dibeliin sama Arafi. Pokoknya ini kalau ini punya aku, kalau ini buat yang usaha freezer sama ada vakum. Jadi buat pengiriman terluar kota. Jadi bisa frozen. Tinggal di tempat baru, semangat pun baru. Fahmi bertekad ingin segera sembuh total dan kembali bekerja keras agar bisa membantu Nita yang kini mulai usaha makanan frozen secara online. Fahmi pun yakin dengan kekuatan doa terlebih di bulan suci Ramadan, ia dan Nita bisa membayar sendiri uang kontrakannya untuk tahun ketiga tanpa merepotkan Raffi Ahmad lagi. Udah bulan Ramadan, pengennya sembuh aja. Pokoknya mau bulan Ramadan, mau kapan, pokoknya aku. Tiap sholat doanya Tiap sholat doanya pengen aku bisa berdiri sendiri, bisa beraktivitas. bisa lagi. kakinya kuat, pengen bisa berdiri sendiri. Nanti kalau udah berdiri baru belajar jalan. Pokoknya apa yang dikasih ini kita sekarang syukurin dulu, kita nikmatin dulu, dan kita nggak mau diam. Gitu, Pak, kita tetap berusaha. Gimana caranya bisa Iya. untuk bayar tahun ketiga? Nah, doain gitu. aja. Doain aja. Pokoknya kita selalu berusaha. Jadi nggak berharap sama manusia. Pokoknya intinya kita berusaha dulu. Lalu mengapa Fahmi dan Nita tak memilih saja rumah baru seperti yang pernah Raffi tawarkan? Sebelumnya Raffi memang memberikan 2 pilihan hadiah pernikahan buat Fahmi dan Nita, rumah baru atau disewakan rumah kontrakan. Nggak kepengen aja mumpung, karena biaya rumah sakit itu saya tahu pasti mahal, pasti besar ya kan. Nggak maulah kita terlalu merepotkan orang. Masya Allah ya Ras. Masya Allah, tabarakallah, Dit. Kita juga seneng ngeliat progresnya Mas Betul. Fahmi. Ikut bangga ya, Ikut bangga. ikut bahagia melihat Ya. progres-progres Itu kan Mas Fahmi. berkat doa semuanya, Betul. kerabat, Kerabat, saudara, teman mungkin. dan terutama yang paling Terutama penting adalah siapa, Dit? istrinya, Istri, cuy. Mbak Nita. Mbak Nita, Luar biasa, sosok yang luar biasa buat yang menemani Mas Fahmi dari sakit, sekarang sudah ada progres yang signifikan, itu pokoknya top banget sih, Top banget. top banget. Nah, itu dia Occasion Vibes. 3 berita yang udah kita kasih ke lu kan. Betul. Nah, kalau lu pengen baca berita lengkapnya, lu bisa kunjungi ke okezone.com, cepat dan lengkap beritanya. Ya. Dan jangan lupa kalau pengen lihat berita-berita CCG lainnya, Ya. jangan lupa di subscribe, di like, dan komennya hanya di YouTube-nya Okezone Vibes. Vibes, Akhirnya betul. gue Firas pamit. Gue Adit pamit juga. Sampai berjumpa di CCG berikutnya. CCG, cowok-cowok gosip. Bye-bye. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Okezone Vibes. All the vibes you need.